Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 8 akan mereview paper yang berjudul Diagnosis of Breast Cancer Pathology on the Wisconsin Dataset with the help of data mining classification and clustering techniques. Saya Elizabeth NIM 672023-285 dan ada rekan saya Ariel, Angel, dan Lewita. Oke. Membahas terkait dengan penulis dan institusi penulis dari paper ini, jadi ada 5 penulis. Yang pertama ada Walid Taib Muhammad dari Al-Husain bin Talal University, Princess Asia bin Al-Husain College for Nursing and Health Sciences, Jordan. Yang kedua ada Ron Satid dari Al-Husain bin Talal University, Princess Asia College for Nursing and Allied Science, Nursing Department, Jordan. Kemudian ada Hayam Al-Arj dari Al-Husain bin Talal University, Princess Asia bin Al-Husain College of Nursing and Health Sciences, Mayan, Jordan. Kemudian ada Yusuf Saleh Yusuf Rubai dari Al-Husain bin Talal University, Princess Asia bin Al-Husain College for Nursing and Health Sciences, Jordan. Kemudian ada Maj dari University of Petra, Jordan, University of Science and Technology, Jordan. Kemudian terkait dengan informasi publikasinya, jadi paper ini dipublikasikan oleh Jurnal Hindawi Applied Bionics and Biomechanics dengan volume tahun 2022 dengan artikel ID-nya 6187275 yang memiliki 9 halaman. Kemudian untuk tanggal diterima dari paper ini itu 3 Maret 2022. Kemudian direvisi kembali tanggal 15 Maret. Kemudian diterima dari hasil revisi ini itu tanggal 18 Maret. Dan kemudian dipublikasikan 1 April 2022. Oke, masuk tujuan penelitian. Jadi penelitian ini tuh bertujuan untuk membedakan dan mengklasifikasikan mana sel yang jinak dan ganas berdasarkan jenisnya, begitu. Berdasarkan data dari Wisconsin Diagnostic Breast Cancer (WDBC) yang mana menerapkan teknik klasifikasi dan klasterisasi data mining yang menggunakan alat yang namanya tuh WK. Nah, selain itu juga penelitian ini juga akan membandingkan berbagai algoritma data mining berdasarkan presentasi keberhasilannya pada dataset yang digunakan untuk menentukan mana nih metode yang paling efektif. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam latar belakang penelitian. Yang pertama, seperti yang kita tahu bahwa perkembangan teknologi itu sudah sangat pesat. Tidak terpungkiri dalam bidang medis pun bahwa teknologi itu sudah sangat maju. Nah, dari perkembangan ini bisa menghasilkan data-data yang sangat banyak, data yang besar. Nah, maka dari itu perlu untuk data ini untuk bisa dianalisis dengan baik agar kita bisa menemukan informasi apa yang penting yang tersembunyi. Salah satu cara untuk menganalisis data tersebut adalah dengan teknik data mining yang sekarang sudah banyak digunakan untuk diagnosis penyakit. Salah satunya itu termasuk kanker payudara. Nah, bicara soal kanker payudara, poin kedua, bahwa kanker payudara satu penyakit yang paling sering menyerang wanita, terutama usia 40-59 tahun. Faktornya tentunya sangat banyak, seperti kayak keturunan, lingkungan, gaya hidup. Nah, maka dari itu perlu untuk mendeteksi kanker payudara sejak dini, karena penyakit ini biasanya tidak menimbulkan rasa sakit dan biasanya diketahui setelah sudah cukup parah. Nah, maka dari itu poin ketiga, penelitian ini menggunakan data dari WDBC seperti yang disinggung di tujuan tadi. Data ini berisi 569 contoh sel payudara, 357 jinak dan 212 ganas dengan 32 ciri-ciri atau karakteristik selnya. Penelitian ini akan menekankan pentingnya diagnosis yang cepat dan akurat biar peluang untuk pasiennya sembuh tuh lebih besar.
Oke, untuk poin yang keempat, jadi penelitian ini akan menggunakan beberapa metode seperti Decision Tree, Artificial Neural Networks, Multilayer Perceptron, Naive Bayes, and Key Nearest Neighbors, yang tujuannya itu mencari metode mana yang paling efektif dan efisien untuk membedakan mana sel kanker yang jinak dan ganas secara otomatis. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi. Yang pertama, itu dataset yang kita gunakan, itu merupakan nama datasetnya itu Wisconsin Diagnostic Breast Cancer atau WDBC. Lalu untuk asal datanya, dataset ini berasal dari citra digital massa payudara yang diambil melalui biopsi jarum pada November 1995 oleh Dr. William Wolberg dan William Nickstreet dari University of Wisconsin. Lalu untuk struktur datanya itu terdapat ada 569 sampel dan setiap sampel memiliki 32 fitur. Antara lain itu ada ID, lalu ada label kelas, jinak atau ganas, lalu terdapat 30 fitur yang menggambarkan karakteristik dari sel. Menariknya, tidak ada nilai yang hilang dalam dataset ini. Lalu untuk distribusi kasusnya, dari total 357 itu tuh dikategorikan sebagai sel jinak dan 212-nya sebagai sel ganas. Untuk validasi awalnya, dengan menggunakan teknik tenfold cross validation, dataset ini menunjukkan keberhasilan klasifikasi awal sebesar 97,5%. Lalu untuk yang selanjutnya itu fitur-fitur kritis yang digunakan dalam dataset ini meliputi radius sel, tekstur, perimeter, area, kehalusan, kepadatan, cekungan, titik cekung, simetri, dan dimensi fraktal. Setiap fitur ini memiliki nilai rata-rata, standar deviasi, dan nilai terburuk. Untuk perangkat lunak yang digunakan, ini di sini menggunakan Waikato Environment for Knowledge Analysis atau WK, yang dikembangkan oleh University of Waikato dan dipilih sebagai tools utama untuk klasifikasi dan pengelompokan dalam dataset ini. Lalu terdapat beberapa algoritma klasifikasi yang dieksplorasi, itu 5 algoritma klasifikasinya itu diuji untuk kemampuan mereka dalam memprediksi status tumor. Yang pertama itu ada C4.5 Decision Tree atau disebut J4X DWK. Pendekatan ini membagi ruang data menjadi area persegi panjang berdasarkan atribut-atributnya. Lalu terdapat jaringan syaraf tiruan atau Artificial Neural Networks atau ANN. Ini tuh khususnya multilayer perceptron. Ini model ini tuh untuk menghasilkan probabilitas suatu sampel termasuk dalam kelas tertentu yang menyesuaikan bobotnya selama pelatihan. Lalu terdapat support vector machine atau SVM. Algoritma ini itu tuh untuk mencari hyperplane optimal yang memisahkan data ke dalam kelas-kelas yang berbeda. Lalu yang keempat itu ada naive Bayes. Ini untuk pengklasifikasian sederhana yang mengandalkan probabilitas bersyarat dengan asumsi fitur-fitur yang saling independen. Lalu yang kelima ada K-nearest neighbors atau KNN. Untuk metode ini itu tuh mengklasifikasikan data berdasarkan kemiripannya dengan data tetangga terdekat dalam set pelatihan. Lalu di sini terdapat algoritma clustering yang digunakan dalam penelitian dalam jurnal ini itu ada 2, yaitu K-means clustering. Itu tuh merupakan salah satu metode clustering non-hierarki yang paling sering digunakan. Lalu hierarchical clustering itu tuh menggunakan dendrogram untuk memvisualisasikan struktur dalam pengelompokan. Oke, kali ini kita akan membahas tentang eksperimen dan juga hasil dari jurnal yang telah kami review. Nah, di eksperimen dan hasil ini itu ada dibagi dua, teman-teman.
Nanti ada kinerja algoritma klasifikasi dan juga ada satu poin berikutnya. Nah, di kinerja algoritma klasifikasi ini itu terdapat ada 5 poin. Nah, yang pertama itu ada naive bias. Nah, algoritma naive bias sendiri itu tuh akurasinya bisa mencapai sebesar 92,97%. Nah, dari algoritma naive bias ini itu berhasil mengklasifikasikan 529 dari 569 sampel yang ada. Nah, matriksnya di sini itu menunjukkan 191 kasus ganas dan juga kasus jinak sebanyak 341 yang sudah teridentifikasi dengan benar. Nah, yang kedua itu ada multilayer perseptron. Nah, atau ANN. Nah, ini itu mengungguli dari algoritma naive bias sendiri. Nah, dengan akurasinya itu sebesar 96,66% dan mengidentifikasi sebanyak 550 dari 569 sampel dengan tepat. Nah, ini itu dari algoritma ANN ini itu berhasil mengklasifikasikan 200 kasus ganas dan juga 342 kasus jinak. Nah, yang ketiga itu ada support vector mesin atau FSM. Nah, itu tuh menunjukkan kinerja terbaik dengan akurasi yang lumayan besar, teman-teman. Itu di angka 97,72%. Nah, mengklasifikasikan sebanyak 556 dari 560 sampel data secara akurat. Nah, FSM ini itu juga sangat kuat dalam mengidentifikasi sel jinak dibandingkan dari algoritma multilayer perseptron yang sebelumnya. Dengan 200 kasus ganas dan juga 356 kasus jinak terklasifikasi benar. Oke, kemudian kita lanjut ke poin keempat dan 5. Nah, di poin keempat itu ada G48 atau decision tree yang bisa dikenal dengan decision tree dengan akurasi 95,95%. Nah, algoritma decision tree ini itu tuh berhasil mengklasifikasikan sebanyak 546 dari 569 sampel yang ada. Namun, secara keseluruhan kinerjanya ini sedikit di bawah metode lain atau algoritma lain, kecuali dari algoritma naive bias ya, teman-teman. Nah, matriksnya ini menunjukkan sebanyak 199 kasus ganas dan juga kasus jinak sebesar 345 teridentifikasi secara benar atau akurat. Nah, yang kelima itu ada Kainer's Neighborn atau KNN. Nah, algoritma ini itu mencatat akurasi sebesar 93,145%. Nah, dengan sebanyak data 530 dari 560 sampel yang ada berhasil diklasifikasikan. Nah, matriksnya ini juga menunjukkan sebanyak 195 kasus ganas dan juga 333 kasus jinak yang teridentifikasi secara benar. Oke, nah ini kita bakal lanjut ke poin yang kedua, yaitu kinerja algoritma pengelompokan atau clustering. Nah, yang pertama itu ada Yekemin's clustering. Nah, metode ini itu tuh menunjukkan akurasi sebesar 92,85%, mengelompokkan sebanyak 527 dari 569 instan dengan tepat. Nah, matriksnya ini mencatat ada 179 kasus ganas dan juga 349 kasus yang jinak dan yang sudah teridentifikasi dalam kelompoknya atau clusteringnya ini. Nah, yang kedua itu ada hierarchical clustering. Nah, kinerjanya ini secara signifikan lebih rendah dibandingkan yang pertama, teman-teman, yang dari Yekemin's clustering itu. Karena di hierarchical clustering ini akurasinya itu hanya sebesar 67,11% aja.
Nah, hanya berhasil mengelompokkan sebanyak 459 dari 569 instan dengan benar. Nah, matriksnya ini menunjukkan 2 kasus ganas dan juga 356 kasus jinak yang teridentifikasi dalam kelompoknya. Gitu. Oke, lanjut kesimpulan. Yang pertama itu pemenang klasifikasi dari semua algoritma yang diuji, support machine SVM muncul sebagai yang paling efektif, mencapai tingkat keberhasilan tertinggi sebesar 97,7% dalam mengidentifikasi sel tumor. Terus yang kedua itu peningkatan kinerja setelah SVM secara berurutan ada multiplayer perceptron, KNN, J48 dan Night Base. Lalu yang ketiga itu implikasi hasil. Temuan ini menemukan bahwa untuk diagnosis kanker payudara pada dataset WDBC, penggunaan teknik SVM akan memberikan hasil yang paling akurat dalam mengklasifikasi sel tumor. Berikut kelebihannya, yaitu dataset yang teruji dan kredibel. Penggunaan dataset Wisconsin Diagnostic Breast Cancer yang sudah dikenal luas dan sering menjadi benchmark di bidang ini adalah nilai plus. Ini mempermudah perbandingan hasil dengan penelitian yang lain. Dan berikut yang kedua itu analisis klasifikasi yang mendalam. Studi ini melakukan perbandingan yang teliti terhadap 5 algoritma klasifikasi. Data mining yang paling sering digunakan memberikan pandangan komprehensif tentang kinerja masing-masing. Lanjut yang ketiga itu pemanfaatan WIKA. Dengan menggunakan WIKA, sebuah tools open source yang populer, penelitian ini menjadi mudah direplikasi oleh komunitas ilmiah. Lanjut kekurangan, yaitu asumsi, overfitting, underfitting tidak dielaborasi. Meskipun konsep overfitting dan underfitting disinggung dalam konteks pelatihan ANN, tidak ada penjelasan bagaimana potensi masalah ini diidentifikasi atau diatasi selama eksperimen. Kurangnya pembahasan seleksi fitur. Dataset WebDBC memiliki 30 fitur. Artikel ini tidak menjelaskan apakah ada proses seleksi fitur yang dilakukan sebelum pelatihan model. Seleksi fitur seringkali penting untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi model, terutama pada dataset dengan banyak fitur. Lanjut berikutnya itu tanpa visualisasi hasil clustering, ketiadaan visualisasi dari cluster yang terbentuk, misalnya scatter plot atau dendrogram yang lebih jelas, membuat interpretasi hasil clustering menjadi kurang intuitif. Berikutnya itu detail parameter algoritma yang minim. Informasi spesifik tentang parameter yang digunakan untuk setiap algoritma, misalnya jumlah hidden layers untuk KNN kernel yang dipilih untuk SVM atau nilai K untuk KNN, tidak dijelaskan secara rinci. Hal ini bisa menghambat peneliti lain yang ingin mereplikasikan hasil yang persis sama. Sekian, terima kasih dari kami kelompok 8, kurang dan lebihnya mohon maaf.